Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di minggu ini, teman-teman. Kemarin kita sudah sampai di ayat berapa? 34 ya. Kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Mari buka kitab kita dari Markus pasal 6. Hari ini kita ayat 35 sampai 39 dan kita masih berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, minggu lalu dikotbahkan oleh hambanya Pak Melki bahwa kita belajar dari ayat 30 sampai 34 tentang apa aja? Yang masih ingat? Bekerja, istirahat, berbelas kasihan, ya. Di mana di situ Yesus dia 34-nya dikatakan di kalimat terakhirnya, ia mengajar banyak hal kepada mereka. Dia berbelas kasihan karena umat Israel bagaikan domba yang tidak memiliki gembala. Kalau yang ingat, mereka sekarang sudah di daerah mana? Pak Melki sebut loh di minggu lalu. Yesus di daerah mana ini? Biasanya selama ini pelayanan di Kapernaum, sekarang di? No. Ya memang semua di seputaran Danau Galilea itu, nggak ada yang kemana-mana itu. Bethsaida, oke, di Bethsaida. Oke, kita mulai 35-nya. Perhatikan ayat 35 teman-teman. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Teman-teman, kalau orang Yahudi bilang malam, itu bukan kayak kita jam 8 ke atas, bukan ya? Kalau kita kan jam 8 itu malam, jam 9 itu malam. Bagi mereka lewat jam 6 saja matahari sudah terbenam, itu sudah malam. Kalau kita kan jam 6 masih terang. Bagi mereka itu sudah malam. Jadi ini nggak terlalu malam, tapi ini hanya sore. Ya. Jadi Yesus mengajar kepada banyak orang berarti sampai malam. Kalau kita pendalaman Alkitab sampai malam, apalagi itu di gereja, nggak ada cemilan, apa yang terjadi sama kita? Tidur satu, kedua, lapar, tiga, bosan, capek, apalagi nggak enak pula, ya, yang dibawa materi ini itu nggak enak gitu kan, capek, tidur kita. Makanya dikatakan di ayat ini, datanglah murid-murid kepada yang berkata apa? Yesus, sunyi ya tempat ini. Ini mancing ini teman-teman ya. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sunyi bukan berarti padang gurun. Jadi ini bukan di padang gurun, tapi ini dikatakan sunyi itu tempat yang terisolasi, jauh dari pemukiman penduduk. Nah itu dia, sangat jauh dari pemukiman penduduk, apalagi pusat kota, sehingga mencari makan itu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama. Apalagi teman-teman tahu, kita mencatat ini berapa orang? 5.000 orang, dan itu ingat ya, itu hanya laki-laki. Sejarawan atau tafsiran mengatakan total dari semua yang ikut Yesus di situ 25.000 orang. Bayangkan, 25.000 orang. Ada gereja 25.000 tepatnya? Ada ya, 1 juta pun ada. Itu yang baru meninggal itu siapa? Yonggi Cho kalau nggak salah, dari Korea itu. Jemaatnya sampai 1 juta dulu ya. Jadi ini banyak sekali sehingga murid-murid bingung. Aduh, tempat ini sunyi, jauh dari pemukiman, dan hari sudah mulai malam, kita bakal sulit mencari makan. Jadi mereka melapor kepada Yesus. Mereka lanjutkan di ayat 36-nya, perhatikan 36-nya. Nah ini dia. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Inilah solusi dari murid-murid. Apa solusinya? Kelas bubar, pendalaman Alkitab bubar, pulang ya. Yesus sudah capek, ya. Kalian kalau mau carilah sendiri. Makanya ada kalimat yang bernada negatif di sini apa? Suruhlah mereka pergi. Kejam. Kalimatnya negatif positif. Dari kalimat suruhlah mereka pergi, tapi maksud mereka itu positif. Apa itu? Supaya mereka dapat membeli makanan. Peduli dong, murid-murid peduli kan sama orang banyak. Mereka care, pasti ini mereka udah kelaparan. Yesus, suruhlah mereka pergi. Inilah perbedaan murid-murid dengan Yesus, teman-teman. Yesus ini dia mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Gembala. Gembala itu bukan hanya memberikan makanan rohani, yaitu pengajaran, tapi harus memberikan
makanan jasmani. Itulah beratnya jadi gembala. Ya. Bukan hanya sekedar mengajar, tapi harus care dan peduli kepada orang banyak. Suruhlah mereka pergi. Seakan-akan murid sudah lupa makna pelayanan. Kalau teman-teman lihat perikop di atasnya kita bahas dari minggu-minggu lalu, itu tentang apa? Murid-murid pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil, melakukan puasa, melakukan pelayanan seperti Yesus. Tapi sekarang ada kalimat seperti kalimat bos yang memerintah. Suruhlah mereka pergi. Mungkin murid-murid berpikir, udahlah biar aja mereka capek Yesus. Udah kita nggak ada makan, setidaknya mereka kayak yang kasih kita makan. Kalau istilah sekarang, habis pendeta pelayanan apa? Setidaknya kita dapat PK. Ditunggu-tunggu gitu. Mana nih majelisnya? Kok nggak ada ngasih amplop nih? Aku udah banyak cerita kok nggak datang-datang nih majelisnya. Rupanya nggak dikasih PK. Besok kita ngedumel. Nggak mau lagi repot bagi gereja. Ya kan? Inilah yang dimaksud murid-murid. Suruhlah mereka pergi. Mereka tidak memiliki rasa belas kasihan seperti Yesus. Kalau kita bahasakan ke bahasa dunia ini seperti mau dapat makan, kerja. Jangan repotin orang lain, kerja. Benar ya? Itu bahasa dunia kan? Kerja. Kalau mau makan, kerja sana. Jangan repotin orang lain. Sekarang murid-murid bilang, ini terlalu banyak orang. Jangan repotin Yesus lagi. Pergi, suruh cari makan. Suruhlah mereka pergi cari makan. Dan tadi saya katakan konteks dari geografisnya, mereka sangat jauh dari pemukiman penduduk dan tempat makan. Pasti sangat tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Kita lihat apa respon Yesus, teman-teman. Ayat 37-nya. Ini respon Yesus. Tetapi jawabnya. Coba Zainal baca. Tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan, kata mereka. Stop. Nggak lulus. Bahasa Indonesianya pasti ngulang. Ada tanda apa tuh? Yesus ngebentak. Iya kan? Tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan. Ini sama kayak Zainal tuh marah sama teman yang kerjanya hanya mau enaknya tapi nggak mau susah cari makan. Pasti Zainal emosi kan? Kalimatnya sama. Kamu yang harus memberi mereka makan. Oke, kita lanjut dulu kalimatnya. Kata mereka kepadanya. Nah, ini respon kembali murid-murid. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Yesus marah kepada murid-murid, membentak, mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Yesus ingin mengingatkan mereka, hei, makna pelayanan itu adalah memberi. Itu. Makna pelayanan itu bukan memerintah. Makna pelayanan itu bukan berlagak kau jadi atasan, bawahan, lebih hebat, mana nggak hebat. Tapi makna pelayanan itu memberi. Inilah tugas seorang pengajar dan gembala. Bukan hanya memberi makanan rohani, mengajar firman, tapi harus juga mampu memberi makanan jasmani kepada jemaat. Melayani, memberi. Nah, kita bahas respon murid-murid yang berkata apa tadi? What? Serius Yesus? Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini kalau di Injil lain dikatakan yang ngomong ini Filipus, salah satu muridnya. Dia bingung, gak masuk akal. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk 5.000 orang. Oke, dinar itu mata uang perak yang berlaku dalam kekaisaran Romawi. Ya, dinar itu mata uang perak yang berlaku. Nah, 1 dinar itu 1 hari gaji buruh pada zaman itu. Oke, misalnya UMR Jakarta sekarang berapa? Kita bilang 4,5 juta ya. 4,5 juta. Berarti kalau kita bagi 20, kan 20 hari kerja ya. Satu harinya dapat sekitar 225.000. Betul? Pakai aja kalkulator. Aku udah luar kepala. Enggak, sebenarnya udah mempersiapkan ya. 225.000. Oke, kita genapkan 200.000. Berarti 200 dinar adalah 200 hari kerja, yang artinya dikali 1 hari gaji buruh. Jakarta 200.000 dikali 200 hari kerja berapa? 40 juta. Itulah 200 dinar. Jadi mereka kalau mau membeli roti seharga 200 dinar harus mengeluarkan 40 juta mata uang kita di zaman sekarang. Dan tentu itu tidak cukup untuk 5.000 sampai 25.000
orang yang mengikuti Yesus. Sehingga murid-murid responnya nggak salah, teman-teman. Jangan bikin murid-murid ini kerjanya nanya, mau sombong ini, nggak mengikuti apa kata Yesus, karena mereka menggunakan logika mereka. Bagaimana mungkin kita memberi mereka makan, sedangkan kita tidak mungkin memiliki 200 dinar roti. Ini efek orang lapar ya. Orang lapar disuruh kerja lagi kan marah ya, disuruh kasih makan orang, kami aja nggak marah ya. Tapi teman-teman ingat, ini adalah kalimat yang mirip sekali dengan kalimat di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel dibawa Musa lepas dari perbudakan Mesir. Apa yang diminta bangsa Israel kepada Musa? Ayo yang ingat, Keluaran, Bilangan, minta apa? Daging. Bosan kami makan roti mana ini, apa ini udah rasanya nggak enak, tolonglah minta daging. Apa dibilang Musa? Bagaimana mungkin aku memberikan daging pada seluruh bangsa ini? Yuk yang belajar secara historis, berapa orang yang lolos dari perbudakan Mesir, umat Israel? Hampir 2 juta orang. Gila, 2 juta orang berjalan kaki semua mengikut Musa. Bagaimana mungkin dia bisa memberi daging pada semua itu? Tapi kita tahu kisahnya, Allah memberikannya sampai mereka muntah-muntah. Ya kan? Allah memilih Musa memimpin Israel walaupun Musa banyak ngeluhnya. Dan ini sama kelakuannya dengan murid-murid sekarang yang banyak ngeluhnya, bahkan memerintah mereka. Tapi Yesus bilang enggak, kamu yang harus memberi mereka makan. Murid-murid bingung, dari mana itu? Kita lihat ayat intinya di ayat 38, teman-teman. Ini dia intinya, fokus dia ini. Kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada pada? Wih, keren. Kita stop dulu sini, kalimat inti yang harus teman-teman garis bawahi, teman-teman baca ulang, teman-teman renungkan. Berapa banyak roti yang ada pada? Jenal, kalau ada aku aja langsung. Aku nelpon Jainal. Jainal, boleh pinjam nggak? Duitmu 500.000. Bulan akhir bulan aku balikkan. Biasanya, jujur aja. Jainal jawab apa? Jujur aja, jujur. Atau biasanya kebanyakan kita, biasanya jawab, mana ada duitku. Betul ya? Udahlah, nggak usah bohong kita. Nah, inilah pentingnya hari ini kita mendengar firman ini. Mana ada duit tuh? Kok pun ada makan aja aku sulit nih, tahu tempe makan aku ya kan? Masa kau minta 500? Tolong aja Jainal, tolong akhir bulan aku balikkan. Nggak ada, nah aku periksa kan kamu, periksa. Nah, ini semua ini. Atau di rekeningnya kan banyak ya? Di rekeningnya. Kalau tiba-tiba ada Yesus di situ Jainal, tau nggak apa dibilang Yesus sama dia? Jainal, berapa yang ada padamu? Yang bohong. Teman-teman, nggak mungkin kita nggak punya duit. Serius lah, nggak mungkin kita nggak punya duit. Jadi saran saya kalau ada teman-teman kita yang mau meminjam berapapun itu, tinggal kita jawab, yang ada padaku hanya segini. Jangan bilang nggak ada. Jadi misalnya, Jainal, aku pinjam 500.000. Jainal pikir, oh makanku ini sisanya hanya segini. Oke, Pak Harold, aku hanya ada 50.000. Nggak apa-apa Jainal. Kalau dia nggak mau terima, nggak masalah. Tapi kalau kau bilang nggak ada, dosa. Iya dong. Hanya 50.000 aku bisa bantu. Kalau diterimanya, puji Tuhan kita bantu orang. Kalau ditolaknya, yang penting kita sudah jujur. Kenapa? Ini kalimat inti yang Yesus bilang, kita seringkali fokus dengan apa yang tidak ada, sehingga kita jangan bisa bersyukur. Kita lupa dengan apa yang kita punya. Maka kita lanjutkan kalimatnya. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Kalimat cobalah periksa ini bukan hanya mereka meriksa baju mereka ke 12 murid. Berapa ya? Petrus kok roti berapa? Bukan. Mereka mengelilingi semua orang banyak. Makanya Injil Yohanes mengatakan rotinya ditemukan oleh anak kecil. Jadi mereka dapat rotinya itu dari anak kecil. 5 roti jelai dan 2 ikan. Yesus dapat nih 5 roti, 2 ikan. Roti di sini adalah roti selai dan itu roti untuk
orang-orang miskin pada zaman itu. Roti ini nggak memiliki rasa, roti ini nggak enak. Jangan pikirkan ini kayak Jeko ya, atau Dunkin Donut. Enggak, ini nggak enak sama sekali. Roti jelai. Ada juga yang bilang roti ini bentuknya kecil, seperti biskuit, nggak besar, hanya ada 5. Dan ada berapa ikan? 2. Ikan di sini adalah ikan seperti ikan sarden, atau ya ikan-ikan di sekitar lautan situ yang dapat. Dan ikan ini pun adalah ikan yang kecil. Mereka melapor, ini Yesus, kami dapat nih dari seorang anak kecil 5 roti, 2 ikan. Tuh ada, tetap ada 5, tetap ada 2. Makanya jangan fokus dengan apa yang tidak ada. Dan satu lagi tips saya untuk teman-teman yang mau membantu temannya atau meminjamkan duit, relakan kalau itu tidak dikembalikan. Makanya kita hanya bisa membantu dia sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kalau misalnya dia minjam 500.000, kita sanggupi 500.000 karena nggak enak, karena hanya teman, dia nggak balikin, bisa jadi nggak temanan. Benar? Iya betul kan? Aku yakin banyak kasus kita kok. Semua kayak gitu kalau pinjam meminjam kan. Tapi kalau dia meminjam 500, kita bilang aku hanya bisa bantu 100, kita relakanlah yang 100 itu nggak dikembalikan. Kita tetap temanan sama dia. Itu dia tekniknya. Ya, habis ibadah ini saling meminjam lah ya. Saling meminjam, oke? Kita lihat siapa yang nggak mau ngasih ya. Gitu ya, anak orang Kristen harus kayak gitu. Jangan bilang nggak punya, nggak ada. Aduh, semua ada. Konon lagi kita mau memberi perpuluhan atau persembahan, nanti Tuhan bilang, masa kau kasih hanya segitu, itu di kampungmu ada yang lebih besar, itu kan lebih besar. Hati-hati kita, kalau kita membantu teman pun nggak bisa, apalagi untuk Tuhan, kita pasti tidak akan tergerak. Makanya seringkali kalau kita bilang nggak ada duitku, apa langsung disumpahi orang? Amin, amin, kudoakan nggak ada duitmu ya kan? Iya kan? Itu kan kalimat bohongan, nggak ada itu. Mana mungkin kita nggak ada duit? Pasti ada, cuman bagaimana kita memanage-nya. Oh ya udahlah, aku kasih lah dia segini aja. Oke, channel bisa ya. Gereja kita ini memiliki yayasan ya. Teman-teman tahu kan, gereja kita ini memiliki yayasan Pondok Raja Daud. Tapi teman-teman belum join, yang aktif sini hanya Romi, Pak Melki sama istriku kan. Kami itu punya visi membantu setiap panti agama lain. Dan terakhir kita kemarin ke panti asuhan Muslim, ya kan? Aku jujur, waktu sama Romi meletakkan semua barang yang kami beli, kayak aneh kan, Rom? Kenapa nih? Dikit kali. Mereka mikir, kayak udah Pak, segini dong. Biasanya kan bantuan ke panti itu mobil besar yang banyak. Tadi kan nenek mobil kami yang kecil itu ngeluarin beberapa, ditumpuk mereka di tengah-tengah kayak mereka nyari lagi mana lagi. Karena memang sedikit sekali kami memberinya. Dan feelingku dari semua sumbangan panti ke panti Muslim itu kayaknya kami pengen gitu. Mereka nyari. Tapi bukan itu intinya. Intinya kita tetap memberi dari apa yang kita punya. Itu kan uang-uang dari kita semua yang ada di rekening yayasan beserta donatur. Ya kalau donaturnya ngasih sedikit, masa kita mau melebihi pakai uang kita pakai uang lain? Nggak bisa. Tetap memberi, tapi dari apa yang kita punya. Amin. Coba lapor yang nggak mau kasih pinjam duit nanti ya, lapor ya. Biar kita ulang ayat ini sama dia ya. Jadi jangan fokus dengan yang tidak kita punya. Teman-teman, kita punya ambisi boleh, punya cita-cita boleh. Aku pengen bekerja, gajiku segini, angan-angan boleh, itu nggak ada masalah. Tapi jangan fokus ke situ. Dengan apa yang kita punya, kita biasanya bisa memberkati orang lain. Dan teman-teman tahu, kisah 5 roti 2 ikan ini yang didapat dari anak kecil sering ditafsir secara liberal. Tahu liberal? Banyak yang bilang ini bukan mukjizat. Dan itu dikeluarkan oleh ahli-ahli teologi yang mengatakan ketika anak kecil mengeluarkan 5 rotinya dan 2 ikannya, orang Yahudi lain bergerak. Anak aja ngasih roti. Jadi ada sejarah mengatakan setiap orang Yahudi kalau berpergian, memang di dalam kantong jubahnya selalu ada roti atau ikan. Kenapa roti ikan? Coba yang tahu. Kok nggak nasi? Makanan pokok orang Yahudi roti dan ikan. Ya. Jadi bukan nasi kayak kita rendang, bukan. Makanan pokoknya yaitu roti dan ikan. Lalu ada yang mengatakan setiap mereka pergi biasanya di jubahnya sudah diselipkan
roti. Ini tafsiran liberal ya, supaya teman-teman ikut membandingkan dan belajar. Nah, ketika anak kecil itu memberikan 5 rotinya, orang tua lain tergerak. Anak kecil aja ngasih, masa kita nggak ngasih? Sehingga kalau semua tergerak, dibagi-bagi, dipotek-potek, cukup nggak 5.000? Cukup dong, karena semua memberi. Sehingga dikatakan, itu bukan mujizat Tuhan Yesus. Hati-hati, teman-teman, kalau baca buku tafsiran itu ada. Di sekolah tinggi teologi pun itu berkembang, tapi kita tidak percaya karena kita tetap percaya kisah ini mujizat. Amin. Kisah ini mujizat. Jadi ini bukan soal roti yang dibagi-bagi oleh banyak orang yang membawa rotinya sendiri, ya. Ini yang bisa kita pelajari dari ayat inti di ayat 38 ini, supaya Yesus memberi kita pelajaran. Jangan ngeluh. Udah ngeluh, merintah pula lagi kayak murid-murid. Jangan, lihat apa yang ada padamu. Kalimat cobalah periksa bisa juga kita ganti dengan apa? Usaha dulu dong, kerja dulu, coba cari, periksa, tanya teman-teman. Ternyata akhirnya dapat 5 roti 2 ikan. Dan ini diterapkan akhirnya oleh semua rasul. Aku suka kalimat yang dikatakan Paulus apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berarti Paulus gak butuh tempat tinggal? Kok hanya dibilangnya makanan, pakaian? Dia gak butuh rumah ya? Kalau kita kan itu udah kebutuhan primer ya sekarang ya, rumah ya. Paulus ini kayaknya tinggal di kolong jembatan ini kayaknya. Enggak ya? Kata pakaian kan tertutup, menutupi kan. Jadi bisa diterjemahkan bagian yang menutupi kita. Sehingga itu bisa diterjemahkan juga pakaian dan rumah. Rumah menutup kita dari panas matahari dan hujan, sehingga bukan Paulus bilang tempat tinggal nggak penting, tapi ketika dia bilang asal ada makanan dan pakaian, berarti yang menutupi aku, kebutuhan pokok aku untuk berlindung, rumah pun cukuplah. Kalau kita kan nggak ya, selain makanan, pakaian, rumah, apalagi kita? Kendaraan. Iya kan? Paulus enggak dia pakai perahu kemana-mana ya, kemana-mana jalan kaki naik perahu. Selain kendaraan apa lagi? Handphone ya kan? Paulus surat, slow dia, pakai surat dia, mana ada handphone ya kan? Belum lagi apa? Paket. Ya itu sudah satu lah sama handphone ya. Apalagi ini kan merek-merek yang ada di badan kita ini kan, sepatu harus yang keren ya kan? Paulus sandal swallow, santai. Putus-putus pun sandalnya jelek gitu kan? Dia nggak butuh yang begitu. Oke? Jadi dengan apa yang ada dalam diri kita, yuk kita syukuri. Seperti kata Paulus, cukuplah. Yuk kita mengatakan terima kasih Tuhan, dari yang aku punya, aku bisa berbagi kepada orang lain. Pernah baca kisah janda miskin yang memberi di bait suci? Dilihat Yesus. Berapa yang diberi janda miskin itu? 2 peser. Kalau dirupiahkan tahu nggak berapa? 2.000. Wih. Jadi aku cek nanti kantong persembahan yang ngasih 2.000 itu calon duda dan janda miskin. Aku yakin. Enggak. Berapa aja yang kalian kasih Tuhan terima, ya kan? Iya. Lalu apa dipuji Yesus? Dia memandang janda miskin itu dan memujinya, katanya apa? Inilah yang memberi paling banyak. Karena dia memberi dari kekuatan. Udah janda miskin, tapi masih memberikan segala hartanya, yaitu 2 peser kepada Allah. Habis itu kita nggak tahu hidupnya bagaimana. Walaupun dia sudah miskin, nggak punya apa-apa, tapi saya dengan percaya Tuhan yang memelihara dia. Sehingga kalimat tadi teman-teman harus camkan. Kalimat pertama yang harus disamkan apa? Kamu yang harus memberi makan. Kalimat kedua apa? Berapa banyak roti yang ada padamu. Jadi ingatlah kalimat ini kalau teman-teman dipinjami duit ya. Dalam hati nanti Tuhan akan berkata, berapa ada padamu. Itulah beri kepada teman. Kita lanjut ayat 39-nya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Aku suka kalimat duduk. Lalu ini Yesus yang menyuruh ya, menyuruh orang banyak itu 5.000 orang, 25.000 orang supaya duduk. Kalau dari Injil Markus kita menemukan kata duduk di kisah siapa? Ayo yang masih ingat, pasal 5.
nggak ada yang ingat. Orang kerasukan legion. Setelah dia waras, dikatakan apa? Dia duduk, berpakaian, dan waras. Berarti apa arti duduk? Duduk menyatakan sikap kepada Allah yang berserah, memandang kepada Yesus. Duduk mengatakan sikap yang waras dan sadar. Kenapa Yesus nyuruh duduk? Supaya nggak gelisah walaupun perut sudah keroncongan. Makanya orang banyak bilang kalau lapar itu gampang emosi, kalau lapar itu gampang salah ngambil keputusan, kalau lapar itu gampang gerasak gerusuk kemana-mana, nggak tenang. Apalagi kalau orang tua lapar bisa penyakitan, sakit jantung, nggak makan dia bisa mati di tempat. Tapi Yesus bilang duduk, duduk, santai, duduk, jangan stres, jangan panik, jangan gelisah karena lapar, jangan. Dan yang menarik, disuruh duduknya apa? Berkelompok-kelompok. Kelompok di sini mengingatkan kita bagaimana Musa di Perjanjian Lama memilih bangsa Israel kelompok-kelompok. Ada yang kelompok 1000, kelompok 100, kelompok 50, dibagi semua. Jadi ingat ya, kisah memberi makan 5.000 orang ini tipologi atau kesamaan dari apa? Kisah Musa bersama umat Israel di padang gurun. Ini sama dilakukan Yesus. Disuruh duduk berkelompok-kelompok. Ada satu tafsir yang mengatakan kata kelompok itu sama seperti barisan sayur di perdagangan. Jadi kayak sayur itu ditata rapi, berkelompok-kelompok. Ya, di kebun itu kan ada batasnya. Kalau petani buat, baru sayurnya ditata rapi. Ini yang dimaksud Yesus supaya mereka rapi duduk berkelompok. Berarti kelompoknya ada sekitar berapa? 150 orang dibagi. Lukas mencatatnya lebih jelas. Ya, dikatakan suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Orang Yahudi, keluarga Yahudi juga terbiasa di dalam perjamuan makan dengan anak istrinya selalu buat berkelompok-kelompok. Di dalam tradisi mereka kalau makan besar, hari raya atau acara apa, semua diatur berkelompok-kelompok. Ya. Ini juga yang dilakukan Musa di Perjanjian Lama, mengatur bangsa Israel sesuai dengan pemimpin berkelompok-kelompok. Lalu yang penting kita ketahui sehingga mereka bukan di padang gurun adalah kalimat terakhirnya apa? Duduk di mana? Di atas rumput hijau. Kalau pada zaman kuno rumput hijau tumbuh. Ini adalah akhir dari musim semi. Ya. Sehingga ini bukan di padang gurun. Padang gurun kan nggak ada rumput hijau ya. Ini di akhir musim semi, sudah dekat dengan Paskah. Mereka duduk rapi, tangan terlipat, mulut nganga, siap dilempar roti. Berjarak-jarak, mereka rapi duduknya, dan mereka tidak lagi gelisah dan tidak lapar. Dan mereka menunggu apa? Mujizat spektakuler yang akan dilakukan Yesus. Dan itu akan kita bahas terakhir di minggu depan ya. Ketika dia menggandakan 5 roti 2 ikan cukup memberi makan 25.000 orang ya. Jadi kalau kita hanya mencatat yang laki-laki 5.000, tapi ini banyak sejarawan mengatakan ini total 25.000 orang. Luar biasa teman-teman. Walaupun murid-murid bingung, walaupun murid-murid ragu dan nggak percaya membeli roti untuk sebanyak itu, tapi kali ini mereka belajar satu hal yang penting, bagaimana mereka harus terus percaya kepada Yesus yang akan mencukupkan kita, bukan hanya makanan rohani, tapi juga makanan jasmani. Itu yang penting kita belajar pada hari ini. Sehingga pesan saya buat teman-teman, yuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita melayani dapat PK segini, bersyukur. Kita sekarang bekerja dapat gaji segini, bersyukur. Jangan ngeluh, bersyukur. Dan dengan apa yang kita punya, kita manage untuk kebutuhan hidup kita berikan terutama untuk Tuhan, baik itu persembahan atau perpuluhan dan selebihnya. Kalau ada teman yang mau meminta bantuan, aku yakin itu jalan Tuhan untuk ngetes kau. Itu jalan Tuhan untuk ngetes kalian. Betul-betul nggak kalian menggunakan uang kalian dengan berbagi dan memberi serta bersyukur. Amin. Mari kita berdoa.